kursi, ya kan? Wasamarat, ya kan? Wabasyiris sobirin. Nah begitu. Jadi kalau ada orang yang taat pada Allah tetapi hidupnya kok masih sengsara, maka kemungkinannya yang pertama, ya, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sedang mengujinya, Allah ingin mengangkat derajatnya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemungkinan pertama. Nah, kalau orang yang taat pada Allah tetapi hidupnya ternyata masih sengsara, maka dia disuruh sabar, kan gitu ya. Disuruh sabar, dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemungkinan berikutnya, orang yang taat pada Allah tetapi hidupnya itu masih sengsara, belum bahagia, maka boleh jadi dia masih lalai, ya, masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi selain taat, dia juga masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang melanggar, ya, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, kebalikannya juga, orang yang maksiat kepada Allah, ya, orang yang maksiat kepada Allah tetapi hidupnya nikmat, hidupnya bahagia. Nah, itu kenapa? Maka dalam Al-Quran juga ada penjelasan bahwa itu namanya istidraj, artinya dia itu dihukum oleh Allah SWT secara pelan-pelan, ya, pelan-pelan, nanti langsung jatuh. Misalnya Fir'aun, Qarun jatuh, langsung jatuh, gitu ya. Nah, makanya di sini Bapak Ibu sekalian, ya, kewajiban kita adalah introspeksi diri, ya, kita muhasabah. Nah, kira-kira kita itu termasuk yang mana? Nah, kalau sekarang kita itu taat pada Allah, hidup kita sudah bahagia, nah berarti sudah di jalan yang benar. Ya kan? Atau kita sudah taat kepada Allah tetapi hidup kita itu belum bahagia, masih banyak ujian, masih banyak sengsara. Nah, berarti kita harus banyak sabar, ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kalau kita ternyata itu masih melakukan berbagai hal yang melanggar aturan Allah, mari kita segera hentikan, segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kemudian ketika kita diberi berbagai nikmat, ya, dan kita semakin jauh dari Allah, nah, maka kita harus segera sadar, segera istilahnya ingat kepada Allah SWT, ya. Jangan sampai kita dihukum oleh Allah SWT secara tiba-tiba, ya, secara tiba-tiba, pelan-pelan, tetapi kita tidak memahaminya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kajian Al-Quran Tadabbur kita lanjut, ya. Kita lanjutkan sampai di halaman 62. Nah, kita baca dulu ayat Al-Quran dan terjemahannya, karena dengan membaca Al-Quran dan terjemahannya ini menjadi pintu pertama untuk memahami Al-Quran, ya, pintu pertama untuk memahami Al-Quran. Nah, ya, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi temanya ini adalah tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman. Nah, bisa yang mau membaca Quran terjemah bisa mengambil Al-Quran terjemahan, kemudian dibaca terjemahannya, karena itu merupakan pintu pertama kita untuk memahami Al-Quran, gitu ya. Dan mereka, orang Yahudi tadi, mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wattaba'u, nah,
di sini ada kata wa dan. Wattaba'u dan mengikuti. Siapa yang mengikuti? Nah, yang mengikuti karena ada kata wa dan ayat sebelumnya berbicara tentang orang Yahudi, berarti orang Yahudi. Wattaba'u, ya, orang-orang Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi mengikuti apa? Ma tatlu syayatinu, ya, membaca yang apa istilahnya, apa-apa yang mata syayatinu, mengikuti apa yang dibaca setan ala mulki Sulaiman pada masa kerajaan Sulaiman. Nah, nanti penjelasannya yang dibaca itu apa? Yang dibaca nanti adalah sihir. Nah, jadi sihir itu Bapak Ibu sekalian bentuknya tertulis. Nah, karena di sini mata syayatin dibaca. Kalau ada orang yang membaca berarti ada yang ditulis. Nah, gitu ya. Kalau enggak ditulis maka dia enggak bisa membaca. Nah, maka di sini bisa kita ambil pengertian bahwa sihir itu ditulis, bentuknya adalah tulisan. Nah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu. Nah, di dalam ayat ini Allah menegaskan Sulaiman itu tidak kafir. Kenapa? Tiba-tiba Allah menjelaskan bahwa Sulaiman itu tidak kafir karena orang Yahudi itu menuduh, ya, menuduh bahwa Nabi Sulaiman itu, ya, punya sihir. Biar kerajaannya kokoh berdiri, dia itu menggunakan sihir. Nah, maka Allah menegaskan wa ma kafara Sulaimanu. Bahwa Sulaiman itu tidak kafir. Walakin asyayatina kafaru, ya, tetapi, ya, setan-setan itulah yang kafir. Nah, asyayatin itu jamak dari syaitonun, ya, syaiton satu, kalau jamak syaitonun. Nah, syaiton dari kata syatona. Syatona artinya buruk, ya, jadi setan itu makhluk yang buruk. Nah, begitu ya. Syaiton makhluk yang buruk. Buruk apanya? Buruk bentuknya. Nah, jadi kalau ada orang itu gambar setan itu pasti kan buruk kan gitu. Perutnya buncit gitu kan. Matanya merah, terus punya tanduk. Nah, jadi menakutkan, buruk. Ya, di sini walakinna syayatina kafaru. Nah, setan itu ya makhluk sebagaimana bangsa manusia. Nah, kalau manusia kakek moyang kita itu namanya Adam. Kalau setan kakek moyangnya namanya iblis. Nah, itu ya. Jin, setan, nah itu ya. Kakek moyangnya iblis. Kalau manusia kakek moyangnya Adam alaihissalam. Nah, di sini dijelaskan wa maka kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Nah, di setan ini merekalah yang kafir karena apa? Karena setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Oh, jadi di sini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa sihir itu nyata ada, betul-betul ada, tidak hanya cerita, tapi memang betul-betul ada. Siapa yang mengajarkan sihir? Syaitan. Nah, gitu ya. Yu'allimunan nassa sikhra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, ya. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu malaikat Harut dan Marut. Nah, Babilonia itu di daerah Irak. Jadi memang dulu, ya, Bani Israel itu diuji oleh Allah SWT dengan diutus malaikat. Dua malaikat diutus kepada mereka, kemudian barang untuk mengajarkan sihir. Nah, tapi malaikatnya sudah menjelaskan, saya ini ujian dari Allah SWT, ya. Barang siapa yang mau belajar sihir kepadaku, ya, maka sudah kafir, sudah gagal. Tetapi kalau kalian nekat tetap mau belajar sihir juga apa-apa, tapi nanti kamu menjadi kafir.
Akhirnya Bani Israel, orang Yahudi nekat. Sudah dibilangin oleh malaikat, saya ini ujian, uji kalian. Kalian itu mau apa, belajar sihir atau tidak? Kalau mau belajar berarti kalian sudah gagal. Kalau belajar sihir nanti kafir, kalau enggak nanti berhasil, ya kan? Nah, tapi mereka masih pada ngikuti Harut dan Marut itu. Mungkin kita nggak bisa bayangkan, tapi kalau kita bawa ke keadaan sekarang, ya itu mungkin saja. Misalnya dulu ada sempat viral ya pengobatan dengan batu oleh ponari, ya. Itu viral, rame, orang dari mana-mana datang, ya kan? Batu dimasukkan ke air, itu ponari. Apalagi lo dajjal, kita bayangkan dajjal, ya kan? Dajjal itu bisa nurunkan hujan, bisa nyetop hujan, bisa hidupkan orang mati, bisa matikan orang yang hidup misalnya kan. Kemudian bisa ngasih rezeki. Itu kita bayangkan berapa banyak yang akan ikut dajjal. Maksudnya ngaji ring dajjal langsung sing rung di bojo dikai bojo, sing rung di pekerjaan langsung di pekerjaan, ya kan? Sedangkan yang ngaji ke tempat lain tidak dapat apa-apa, itu kan orang akan goyah semua. Nah, itu zaman itu. Nah, zaman besok kan gitu. Nah, kalau zaman Bani Israel pada waktu itu, ya ujiannya adalah sihir. Nah, siapa yang belajar sihir, ya kan, maka ujiannya tidak berhasil, ya kan, gagal dalam ujian, ya kan. Kenapa mereka tetap ngeyel? Nah, karena apa? Karena sihir punya kelebihan, dijelaskan juga, ya kan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Nah, jadi di antara kekuatan sihir, ya, itu bisa memisahkan antara seorang istri dengan suaminya. Nah, jadi kekuatannya banyak, makanya mereka tertarik, ya kan, sampai rela menjadi kafir karena punya kekuatan. Ya, sihirnya itu punya kekuatan. Apa kekuatannya? Ya, orang menikah, Bapak Ibu sekalian, itu karena kasih sayang. Tapi dengan sihir, orang yang berkasih sayang itu bisa dipisahkan. Nah, makanya dahsyatnya sihir itu ya di situ bahayanya, ya kan. Orang yang berkasih sayang sebelum nikah sudah suka, sudah tertarik, begitu menikah terus dibuat benci, akhirnya sampai perceraian misalnya. Nah, itu diantaranya sihir. Nanti juga ada sihir yang bisa membunuh orang, bisa menyakiti orang dan sebagainya. Nah, makanya orang-orang zaman dulu Bani Israel tertarik, pengen ampuh gitu ya, pengen dapat kesaktian kalau punya ilmu sihir itu, ya. Kalau sekarang ya banyak, misalnya Bapak Ibu sekalian, orang yang datang ke majelis ilmu mendengarkan pengajian dengan dibandingkan orang yang melihat atraksi sihir, atraksi dukun, itu boleh jadi, ya kan, lebih banyak yang datang ke paranormal itu. Misalnya ada atraksi limbat, terus ada kajian tadabbur Al-Quran, banyak mana itu. Kalau sama-sama di lapangan, ini kira-kira sih menarik sih ke sihir, ya kan? Nah, itu zaman sekarang. Zaman dulu yo ampuh, belum ada pesawat, belum ada. Nah, makanya mereka rela menjadi kafir dengan mempelajari sihir itu, ya. Nah, ini wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Nah, di sini dijelaskan orang yang belajar sihir itu tidak bisa membahayakan orang lain kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap harus sesuai dengan izin Allah. Misalnya ketika orang itu lalai
tidak berzikir kepada Allah. Kalau orang atau kita itu berzikir kepada Allah, zikir pagi, petang, ya kan, baca Al-Quran, ingat Allah, ya susah disihir. Sebagaimana setan, Bapak Ibu sekalian, itu bisa memasuki manusia, ya. Setan, jin, nah, bisa masuk ke manusia sehingga manusia jadi kerasukan, nah, gitu ya, kerasukan. Manusia itu lalai, ya. Demikian pula jin, setan bisa menjelma menjadi manusia atau makhluk yang lain. Nah, itu ya. Wa ma hum bidzarrina bi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, ya. Bahwa mereka sejatinya itu mempelajari sesuatu yang mendatangkan bahaya dan tidak mendatangkan manfaat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bi anfusahum law kanu ya'lamun, ya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah, ya. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kisahnya ini setelah mereka mempelajari sihir, mereka tidak lagi mau mengamalkan kitabnya, yaitu Taurat. Nah, Bani Israel kan sudah diturunkan Taurat kepada mereka. Nah, begitu diuji dengan datangnya malaikat itu, ya, ataupun setan yang mengajarkan sihir, akhirnya apa? Tauratnya ditinggalkan. Mereka, ya, berlomba-lomba belajar sihir, ya, belajar sihir. Nah, Bapak bisa kuat gara-gara di sihir. Nah, dituduh seperti itu. Nah, maka ayat ini turun, ya, menegaskan bahwa Nabi Sulaiman itu tidak mengajarkan sihir. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tetapi yang mengajarkan sihir itu adalah setan, kan begitu, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Itulah ceritanya. Nah, ternyata ceritanya luar biasa, ya, kalau kita baca satu. Walau annahum amanu wattaqau lamatsubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun, dan jika mereka Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Jadi ayat ini dilanjutkan, sekiranya Bani Israel itu jadi orang yang baik-baik saja, beriman, bertakwa, ya kan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah yang lebih baik. Karena apa? Karena ketika mereka belajar sihir, berarti dia tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pahala apapun di akhirat. Karena apa? Karena sudah kafir. Nah, nanti mereka rela, ya, menjual keimanannya dengan ilmu sihir itu. Nah, maka sama nanti Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang yang belajar sihir berarti dia nanti akan menghilangkan keimanannya, membuang keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, artinya perhatikanlah kami, ya. La taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim, ya. Tetapi katakanlah ungdurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Nah, penjelasannya, ya, ra'ina artinya perhatikanlah kami, tetapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya, sehingga yang mereka maksud adalah ru'unah, yang artinya bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ra'ina dengan ungdurna, yang sama artinya dengan ra'ina. Ungdurna,
memperhatikan. Nah, karena kalau ro'ina mereka sambil bersungut-sungut, ro'ina harusnya gitu, tapi diganti ru'una. Nah, di selewengke sidik ya, di bahasa Indonesia ini diapain Pak? Di apa namanya? Pleset ke kan ro'ina, jadi ru'unah yang artinya bodoh sekali. Nah, makanya diperintahkan untuk mengganti dengan kata ungdurna. Nah, di orang Yahudi itu senengannya meleset ke. Nah, maka jangan sampai kita ikut-ikutan memelesetkan istilah yang artinya sebenarnya buruk, ya kan, kemudian dipelesetkan jadi baik atau kebalikannya baik, ya kan, kemudian dirubah menjadi jelek. Termasuk dalam membuat singkatan itu harus yang benar. Jangan jelek. Kalau sekarang anak-anak milenial gitu kan, misalnya ada yang diwawancarai kemudian kamu nggak piknik, ya mau piknik tapi perlu memperhatikan kondom. Apa kondom? Kondisi dompet. Jadi kan harusnya kondisi sekarang melesetkan dengan kondom ya. Jadi belum tahu oh, jauh berarti apa jarak usianya jauh ya kan. Terus disingkat apa lagi kan, banyak singkatan itu kan. Nah itu ya. Al-musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Ayat 105. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki dan Allah pemilik karunia yang besar. Kemudian ditutup di ayat 105 di halaman 16 halaman Al-Qur'annya ini ya. Orang-orang kafir dari ahli kitab, apakah Yahudi, Nasrani dan juga orang-orang musyrik itu tidak menginginkan diturunkannya kepada Nabi Muhammad suatu kebaikan dari Allah. Tidak ada yang pengennya itu nggak usah dikasih apa-apa Nabi Muhammad itu ya, harus jadi orang biasa. Nah, maka dijelaskan di sini, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki dan Allah pemilik karunia yang besar. Nah, jadi ini memang kita ya diajarkan oleh Allah untuk ridho, lapang dada, menerima kondisi, ya kan. Satu orang dengan orang berbeda-beda rahmatnya yang diberikan oleh Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ya, kita ya kan mengharapkan sesuatu, misalnya pengen punya pendapatan yang 100 juta, 200 juta, 300 atau 1000 atau kita targetkan ya kan pengen miliaran, itu kelihatannya kok susah banget terus dilakoni. Sudah kita lakukan berbagai jurus, tapi kita melihat orang lain misalnya dengan usaha yang lain itu sebulan 500 miliar gitu kan, kok gampang banget. Nah itu termasuk apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan kepada semua orang, tapi diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki, ya kan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan begitu kita bisa berlapang dada. Baik Bapak sekalian, ya kita lanjutkan ke kitab tadaburnya. Tadi sudah kita baca terjemahannya. Jadi itu sebagai awal untuk memahami makna ayat. Nanti kita lanjutkan dengan tadabur. Nah, tadabur ini yang pertama. Jadi kalau saya baca wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tadi
Sudah kita bacakan artinya, nanti Bapak Ibu sudah ada gambaran. Oh, artinya itu Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi setanlah yang kafir yang mengajarkan sihir. Nah, maka di sini penjelasannya atau tafsir atau tadaburnya, wa yusta'anu fi tahsilihi bitaqarrub, bitaqarrubi ila syaitani birtikabil qabaihi. Ya, untuk mendapatkan, ya kan, memperoleh, ya, apa istilahnya sihir. Nah, sihir itu biar bisa berjalan, berpengaruh, ya kan, ilmu sihirnya itu. Nah, cara melakukannya adalah bitaqarrubi, dengan cara mendekatkan diri ila syaitan, pada syaitan. Ya, dengan cara mendekatkan diri pada setan, birtikabil qabaihi. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan melakukan berbagai keburukan. Qabih itu jelek, qabaih kejelekan-kejelekan. Nah, jadi agar orang itu, ya, apakah itu dukun, ya kan, apakah itu apa istilahnya orang yang belajar sihir, agar ilmunya itu berjalan, pengaruhnya berjalan. Nah, itu caranya dengan mendekatkan diri pada setan, ya, artinya berteman dengan jin, dengan setan. Cara berteman dengan setan caranya adalah dengan melakukan, ya, perbuatan dosa, keburukan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Contohnya di sini kaulan. Nah, secara ucapan, ya, bentuk dari perbuatan yang jelek itu yaitu ucapan, berupa ucapan, ya, karruqa allati fiya alfadus syikri syirki, ya, wa madhus syaitan wa taskhirihi. Nah, contoh ucapan, dengan ucapan itu adalah dengan baca mantra-mantra yang di dalamnya ada lafal-lafal syirik, ya. Misalnya harusnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, diganti la ilaha itu enggak ada Tuhan misalnya. Itu kan kalau kita nggak paham bahasa Arab, ya mantep, ada rajahnya, ada apanya. Nah, jadi dengan mantra-mantra yang lafalnya mengandung kesyirikan, wa madhu syaiton, dan memuji setan. Nah, lafal-lafalnya muji setan, ya kan, wa tashiruhu, dan membanggakan setan. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu lafalnya, tapi ternyata, ya, lafal-lafal atau ucapan-ucapan mantra-mantranya itu mengandung tiga hal itu, mengandung kesyirikan, memuji setan, atau membanggakan setan. Nah, ini bahaya ini, Pak. Kalau orang sudah melakukan itu kan berarti dia sudah syirik, ya kan, berarti sudah jadi temannya setan. Wa amalan. Contohnya juga dengan melakukan perbuatan kaibadatil kawakib. Nah, seperti apa? Menyembah, ya, menyembah bintang, kawakib itu, ya. Waltizam al jinayah, melakukan perbuatan kriminal. Wasairil fusuki, dan melakukan perbuatan fasik. Nah, jadi istilahnya apa, Pak, kalau orang berbuat sihir itu eneng mahare. Nah, mahar atau biar sihir itu berpengaruh, ya, maka harus melakukan ucapan tadi yang jelek atau perbuatan yang jelek. Contoh perbuatan jelek, ya, menyembah bintang atau menyembah berhala, atau di sini menyembah apa saja, kan, pohon atau apa, kan. Waltizamil jinayah, melakukan perbuatan kriminal, misalnya bunuh orang. Pengen apa, kan dulu ada, ya, dukun AS atau apa itu, dia bunuh berapa orang itu dengan alasan mengambil air liur gadis atau apa, itu berapa yang dibunuh. Nah, itu kan kriminal, ya kan, bunuh. Ada yang makan
mayat. Sumanto, nah itu pengen sekti. Nah, atau wasairil fusuk, ya, perbuatan-perbuatan fasik yang lain banyak, pokoknya itu dosa lah gitu ya. Bahkan dulu ada kisah itu yang misalnya biar bisa Jumatan neng Mekah, jadi kita tinggal di Indonesia nih Jumatan neng Mekah, wus gitu. Itu ada kisah itu ya karena melakukan dosa besar juga. Apa dia? Buang air besar, nah, WC-nya dikasih Quran. Itu kan dosa besar. Semakin dosa besar semakin sekti ini. Maksud ditiru gitu. Nah, di masyarakat kalau yang sudah nggak punya iman, menggadaikan imannya ya dilakukan, gitu ya. Misalnya dia ada masalah bisnis, ada masalah nggak suka sama seseorang, udah, ya. Karena sihir tadi jenisnya ada yang memisahkan suami dan istri, ada yang ngirim penyakit, ya kan? Ada yang kalau sihir cinta berarti dari benci jadi cinta. Ada juga macam-macam ya. Dan di Indonesia ini sudah akrab sekali di masyarakat ya kejadian-kejadian seperti itu. Bahkan kalau ada yang barangnya hilang, oh itu si dukun, ya kan, menawarkan. Misalnya ada yang mobilnya hilang, bisa jadi, ya kan, kalau dia tanya ke dukun, nah dukunnya bisa jadi, oh mobilmu masih di Karanganyar di desa ini, belum dijual. Boleh jadi kalau ditelusuri, oh ya masih benar, masih ada di sana. Akhirnya apa? Para ustadz, para kiai gak laku. Sama dengan Bani Israel yang laku sihir, kitabnya dibuang. Kan sama, sekarang nggak mau pada kiai, nggak mau pada ustadz, nggak mau ngaji, nggak mau baca Quran, baca terjemah, nggak mau tadabbur, ya, ada masalah sedikit langsung pada dukun. Nah ini hampir sama. Nah inilah tadabbur ya, tadabbur Al-Quran, kita jadi tahu, oh ternyata zaman dulu sudah terjadi, zaman sekarang masih terjadi, cuma beda saja gitu. Kalau dulu nggak ada online, sekarang gitu. Dulu itu kan ceritanya itu kan setan kan masih bisa mencuri keringat di langit. Iya. Nah, sekarang kan kalau sana kan dilempari sama nah sekarang sihir sekarang itu setan tuh bisa, ya kita tuh asal bilang, oh mobilnya di sana. Nah itu dia yang paling besar adalah istiqomah. Kita bisa istiqomah, sholat 5 waktu, istiqomah menjalankan ajaran Islam sampai meninggal. Nah itu karomah yang paling besar. Nah perlu saya jelaskan dulu tentang sihir ya sebelum masuk ke tadabbur yang lain. Jadi sihir Bapak Ibu sekalian artinya adalah mantra atau jimat yang digunakan tukang sihir sebagai bentuk pengabdian pada setan untuk mencelakai orang yang hendak disihir. Nah, disihir itu mantra atau jimat, ya, mantra atau jimat yang digunakan tukang sihir sebagai bentuk pengabdian pada setan untuk mencelakai orang yang hendak disihir. Nah, nggak tahu nanti bacaannya apa, tapi intinya mengandung 3 hal tadi. Apakah abrakadabra, bim salah bim, nggak tahu artinya apa itu. Biasanya kalau yang terkenal kan itu bim salah bim. Ada juga yang mengartikan sihir itu obat yang berpengaruh di badan, akal, dan pikiran orang yang disihir. Jadi ada yang mengartikan mantra atau jimat, ada yang mengartikan obat. Nah, jenis sihir Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah jenis sihir yang bisa membuat sakit, ya, membuat sakit atau memisahkan. Tadi intinya yang
mencelakai, ya kan, mencelakai orang lain. Ada juga sihir yang jenis kedua, sihir yang menipu pandangan, sebagaimana pada zaman Nabi Musa dengan tukang sihir Fir'aun, ya kan. Jadi tongkat dilempar jadi ular seakan-akan, gitu ya. Jadi ada dua, sihir yang membuat sakit, sihir yang menipu pandangan. Kemudian bahaya dari sihir, Bapak Ibu sekalian, bahwa tukang sihir ini hukumnya kafir, ya. Tukang sihir itu dihukumi sebagai orang yang kafir. Tentu saja yang dimaksud adalah tukang sihir yang di dalamnya ada meminta pertolongan pada setan. Nah, itu berarti kafir. Tapi kalau dia bermain sihir tetapi memakai bantuan obat atau ramuan, nah itu dia hanya dosa besar, tidak sampai kafir. Misalnya zaman para ulama itu ada kulitnya dikasih minyak kemudian dibakar, nggak apa-apa, atau minyak apa, jenis minyak tertentu, ya kan, diolesi kemudian dibakar, nggak terbakar. Nah itu berarti dia bermain-main sihir tapi nggak pakai mantra, nggak pakai apa, hanya pakai ramuan tadi. Nah itu tidak sampai kafir tapi tetap dosa besar, nipu. Khawatirnya orang itu percaya kalau dia itu sakti, ya kan. Nah untuk hukuman tukang sihir yang meminta pertolongan setan, hukumannya dihukum mati, ya. Kalau yang dosa besar ya tidak dihukum mati, suruh tobat, gitu ya, tidak dihukum mati. Kemudian cara mengobati sihir ya dengan membacakan Al-Quran, doa, zikir, nah, itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu mengobati sihir dengan sihir. Itu nggak boleh, sihir dilawan harus sihir. Ya, kadang-kadang kalau orang yang sabar ya gitu ya, atau banyak masukan akhirnya golek sisa, ben tanding, ben perang dewi. Nah itu nggak boleh, karena kita berarti percaya juga kan, gitu ya. Kemudian sebab orang terkena sihir, Nabi sekalian, satu, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jarang mengingat Allah, jarang zikir, jarang mengucapkan kalimat thayyibah. Yang kedua, malas ibadah. Jadi ibadahnya males-malesan, ya kan? Salat males, baca Al-Qur'an males, zikir pagi sore males, ya kan, zikir ba'da sholat males, ya kan, kalimat thayyibah males. Nah itu gampang disihir. Kemudian yang ketiga, tidak mau zikir, tidak lalai tapi juga mau. Jadi isinya jedak jeduk terus tiap hari misalnya, nah itu gampang disihir, Pak. Jedak jeduk nyanyian full 24 jam. Nah, ini pengaruh juga. Misalnya kita live di TikTok itu, kalau lagunya Denny Caknan sama Happy Asmara itu katanya banyak yang ini, banyak yang nonton. Tapi kalau nggak menarik ya tinggalkan. Beli kajian ini ya, tinggalkan. Itu saya baca, kenapa dia kok jualan baju, ya kan, kok bisa laris. Ternyata salah satu rahasianya itu pakai jedak jeduk terus. Nah itu kan kalau lalai kan bahaya berarti kan. Kirim sihir, wah kena. Bahayanya itu ya. Nah, jadi kalau kita ya mesti banyak zikir. Baik Bapak Ibu sekalian, itu pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, halaman 63, masih dalam tadabbur ya. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.